Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara melakukan uji normalitas dengan metode Lilliefors secara mudah dan praktis dengan menggunakan contoh yang sangat sederhana seperti contoh berikut ini. Seorang guru ingin mengetahui apakah nilai ulangan siswa berikut berdistribusi normal dengan datanya yaitu X sama dengan 70, 60, 80, 75, dan 65. Nah, untuk melakukan uji normalitas dengan metode Lilliefors ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita harus terlebih dahulu menghitung rata-rata atau min dan simpangan baku. Dengan rumus min, X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. X ini yaitu data, N yaitu banyaknya data. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu semua data-data atau nilai datanya. 60 tambah 65 tambah 70 tambah 75 tambah 80 sama dengan 350. Dan untuk N-nya itu banyaknya data ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, min atau X bar sama dengan 350 dibagi dengan 5. Maka hasilnya 70. Untuk simpangan baku, S sama dengan akar sigma dalam kurung X kurang X bar dikuadratkan per atau dibagi dengan N kurang 1. Maka untuk mencari sampelnya ini kita terlebih dahulu mencari X kurang X bar. X itu data, yaitu data yang pertama 60, dikurang dengan X bar yaitu 70 nilainya. 60 dikurang 70, maka hasilnya min 10. Selanjutnya 65 kurang 70 sama dengan min 5. 70 kurang 70 sama dengan 0. Dan seterusnya. Maka udah mendapatkan hasilnya yaitu X kurang X bar hasilnya min 10 untuk data yang pertama yaitu data 60. Maka selanjutnya X kurang X bar dikuadratkan. Min 10 dikuadratkan. Maka min 10 kali min 10 hasilnya 100. Min kali min plus. Maka di sini menjadi plus 100 gitu. Dan teman-teman bisa melihat atau mencari sendiri nanti dengan cara berikut ini. Maka untuk mencari sampel X dalam kurung X kurang X bar dikuadratkan sama dengan 100 ditambah 25 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 100, maka hasilnya 250. Maka sampel akar 250 dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena N-nya itu tadi 5. 5 dikurang 1, maka hasilnya 4. Maka untuk sampelnya 200 akar 250 dibagi dengan 4 sama dengan akar 62,5. Akar 62,5 sama dengan 7,91. Nah, teman-teman nanti bisa mencari dengan sendirinya di kalkulator. Nah, selanjutnya kita mencari yaitu langkah yang kedua, yaitu menghitung Z-score untuk setiap X atau setiap data. Dengan rumusnya, Z sama dengan X kurang X bar per S. X yaitu data, X bar yang udah kita cari tadi, dan S ini yaitu sampel. Data yang pertama itu 60 kurang 70 per atau dibagi 7,91. Maka hasilnya min 1,26. Data yang kedua 65 kurang 70 per 7,91 sama dengan min 0,63 dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa mengikuti dengan cara berikut ini. Nah, langkah yang ketiga, karena kita sudah menemukan hasil Z-score-nya setiap data, langkah yang selanjutnya kita mencari yaitu FZ dari tabel distribusi normal.
ini adalah peluang kumulatif dari Z. Nah, karena kita sudah mendapat nilai Z-nya, maka kita akan mencari FZ-nya. Teman-teman boleh melihat dari tabel distribusi normal. Seperti contoh ini, Z sama dengan tadi min 1,26, maka dengan FZ-nya pada tabel distribusi normal itu ada 0,1038 untuk Z, nilai Z-nya min 1,26. Cara melihat tabel distribusi normal seperti contoh ini kan ini 1,26. Nah, teman-teman bisa melihat di tabel tersebut ada yang tabel minusnya juga. Di bagian nilainya min 1,2. Nah, untuk di bagian atasnya itu ada 0,01, 0,02. Itu teman-teman berarti melihat di tabel 0,06 di bagian atas dan di bagian sampingnya itu ada min 1,2. Maka dapatlah hasilnya seperti ini, FZ-nya. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita langkah yang keempat menghitung F0I dan D atau sama dengan FZ kurang F0I. Dengan rumusnya ini, dengan rumus F0I-nya sama dengan I per N. I ini yaitu nilai atau nomor urutan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama kita urutkan dulu mana data-data yang dari yang terkecil terbesar. Seperti data yang di atas itu kan 60, 65, 70, 75, dan 80. Itu kita berikan nomor atau kita berikan urutan 1 sampai dengan 5 karena datanya ada 5. Maka F0I-nya sama dengan 1 per 5. Nah, 1 per 5 hasilnya 0,20. Nah, di sini biar teman-teman nggak bingung, kalau kita cari di kalkulator itu pasti 1 dibagi 5 itu hasilnya 0,2. Tetapi kenapa ini 0,20? Supaya memudahkan kita untuk melihat distribusi normal tadi, di tabel distribusi normal, supaya kita memudahkan untuk melihatnya atau untuk mencari. Maka kita tambahkan 0 atau didesimalkan. Dan selanjutnya yaitu 2 dibagi 5 hasilnya 0,40 dan seterusnya. Maka untuk kita mencari rumus Dmax, D sama dengan FZ kurang F0I. Nah, ya ini dengan nilai 0,1038. Ini kan FZ-nya 0,1038 sesuai dengan tabel distribusi normal dikurang F0I, ini F0I-nya 0,20, maka hasilnya 0,0962 dan seterusnya. Teman-teman bisa mencari sendiri. Dmax ini diambil dari yang paling besar. Maka di antara 5 data ini, hasil yang paling besar yaitu dengan nilai 0,1357. Maka inilah yang akan menjadi nilai D maksimalnya, 0,1357. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah yang terakhir untuk mendapatkan hasil uji normalitas dengan metode Liliford. Langkah yang terakhir yaitu kita bandingkan Dmax dengan nilai di tabel Liliford. Karena kita sudah mendapatkan nilai Dmax-nya, maka kita akan membuktikan atau membandingkan nilai Dmax dengan nilai di tabel Liliford. Nah, karena jumlah data kita itu ada 5, dan juga kita menggunakan taraf signifikan atau alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Maka nilai di tabel Liliford yaitu 0,337. Dmax sama dengan 0,1357 lebih kecil daripada L tabel, sama dengan yaitu 0,337.
maka data ini dianggap berdistribusi normal dikarenakan Dmax lebih kecil daripada L tab. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf, agar teman-teman semua bisa dipahami.